Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Tikasi Family. Dalam beberapa minggu terakhir, dunia dipenuhi berbagai ketegangan geopolitik. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Banyak analis memperingatkan bahwa kawasan Timur Tengah dapat menjadi titik awal konflik global yang lebih luas. Salah satu jalur yang paling sering disebut adalah Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia. Jika jalur ini terganggu, dampaknya bisa merambat ke seluruh dunia. Namun pertanyaannya bukan hanya tentang konflik internasional. Pertanyaan yang jauh lebih menarik adalah, bagaimana masyarakat Indonesia memandang ancaman perang dunia itu sendiri? Yuk kita bahas. Pertanyaan pertama, banyak media internasional menggambarkan situasi dunia seolah berada di ambang perang besar. Tetapi ketika kita melihat komentar masyarakat Indonesia di media sosial, suasananya justru tidak terlalu panik. Mengapa demikian? Oke, coba kita jawab. Ini memang fenomena yang menarik. Jika kita menganalisis ratusan komentar publik terhadap isu konflik Amerika dan Iran, terlihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki cara pandang yang sangat berbeda dibandingkan masyarakat di negara-negara Barat. Di Barat, ketika muncul isu perang global, diskusi langsung mengarah pada kemungkinan perang nuklir, mobilisasi militer, dan ancaman kehancuran dunia. Namun di Indonesia, mayoritas komentar justru berbicara tentang hal yang sangat sederhana: harga minyak, harga BBM, dan biaya hidup. Dengan kata lain, masyarakat kita melihat konflik global bukan sebagai peristiwa militer, tetapi sebagai ancaman ekonomi. Pertanyaan kedua, jadi yang paling dikhawatirkan masyarakat bukan perang, tetapi dampak ekonominya? Jawab, betul sekali. Dalam analisis komentar yang dilakukan, hampir 40% masyarakat langsung mengaitkan isu konflik dengan kemungkinan kenaikan harga minyak dunia. Mereka menyadari bahwa Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi distribusi energi global. Jika jalur itu terganggu, maka harga minyak bisa melonjak, dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga BBM di dalam negeri. Ketika harga BBM naik, efeknya langsung terasa pada harga transportasi, harga bahan makanan, dan biaya hidup secara keseluruhan. Jadi fokus masyarakat kita sangat realistis. Bagaimana konflik global mempengaruhi dapur rumah tangga? Pertanyaan ketiga. Namun ada juga komentar yang menyatakan bahwa isu perang sering dilebih-lebihkan oleh media. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Semakin seru pertanyaannya. Oke, saya jawab. Benar. Sekitar seperempat komentar menunjukkan sikap skeptis terhadap media. Sebagian masyarakat merasa bahwa pemberitaan konflik internasional sering dikemas secara dramatis untuk menarik perhatian publik. Mereka juga menunjukkan kepercayaan yang cukup besar terhadap analis independen atau tokoh intelektual yang dianggap berani menyampaikan pandangan kritis. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mulai mengalami pergeseran pola konsumsi informasi. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada media arus utama. Lanjut ke pertanyaan 4. Ada juga komentar yang membawa diskusi ke arah geopolitik global, terutama kritik terhadap negara-negara besar. Oke, saya jawab. Ya, sekitar 20% komentar menunjukkan pandangan seperti itu. Mereka melihat konflik dunia sebagai bagian dari pertarungan kekuatan global. Bagi kelompok ini, perang tidak hanya dipahami sebagai konflik antar negara, tetapi sebagai hasil dari persaingan kekuasaan dan kepentingan ekonomi di tingkat internasional. Cara pandang ini sebenarnya cukup umum di negara-negara berkembang yang memiliki pengalaman sejarah panjang dengan kolonialisme dan dominasi geopolitik. Lanjut pertanyaan 5. Selain itu, ada juga komentar yang bernuansa religius. Banyak yang mengajak berdoa atau mengingatkan tentang pentingnya kembali kepada Tuhan. Saya coba menanggapi pertanyaan tersebut. Benar. Ini sekitar 9% dari keseluruhan komentar. Dalam psikologi sosial, hal ini disebut sebagai coping mechanism spiritual. Ketika manusia menghadapi ketidakpastian besar, salah satu cara untuk menenangkan diri adalah melalui keyakinan agama. Masyarakat Indonesia memang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Oleh karena itu, respons spiritual sering muncul dalam situasi krisis global. Pertanyaan 6. Apakah banyak masyarakat yang benar-benar percaya bahwa perang dunia akan terjadi? Berdasarkan analisis saya, menariknya tidak terlalu banyak. Hanya sebagian kecil yang benar-benar menyatakan ketakutan terhadap kemungkinan Perang Dunia Ketiga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih tenang dan tidak mudah panik dalam menghadapi isu global. Sebagian besar melihat konflik internasional sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Terakhir, pertanyaan ketujuh.
Jika kita simpulkan, bagaimana sebenarnya peta mental masyarakat Indonesia dalam menghadapi isu Perang Dunia? Oke, saya simpulkan dari pertanyaan Anda. Ada beberapa kesimpulan penting. Pertama, masyarakat Indonesia sangat pragmatis. Mereka melihat konflik global dari sudut pandang dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Kedua, ada kecenderungan skeptis terhadap narasi media dan lebih terbuka terhadap analisis alternatif. Ketiga, sebagian masyarakat memandang konflik global melalui lensa geopolitik dan sejarah kolonialisme. Dan keempat, nilai-nilai agama dan spiritualitas tetap menjadi sumber ketenangan ketika dunia terlihat tidak menentu. Terakhir, penutup. Sahabat pemirsa dan pendengar TKC Family, dari perbincangan ini kita bisa belajar bahwa masyarakat Indonesia memiliki karakter yang unik dalam melihat dunia. Ketika banyak negara berbicara tentang perang dan senjata, masyarakat kita justru bertanya, apakah kehidupan kita akan menjadi lebih sulit? Pertanyaan sederhana ini menunjukkan bahwa bagi sebagian besar rakyat, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sehari-hari jauh lebih penting daripada permainan kekuatan geopolitik dunia. Terima kasih sahabat TKC Family. Sampai jumpa.